Satu-satunya kelompok di Sulawesi Selatan yang berada di luar pengaruh kekuasaan Arumpalaka adalah Toraja Sadan atau Toraja Selatan. Ada beberapa konfederasi kuat dari kelompok-kelompok orang Toraja, seperti Talu Lembana yang terdiri dari Sangala, Mengkendek, dan Makala. Meski demikian, komunitas-komunitas Toraja ini pada dasarnya kecil, berdiri sendiri dan individualistik. Pada masa-masa krisis, komunitas-komunitas ini biasanya bergabung untuk menjaga keselamatan mereka. Namun mereka dengan mudah dapat menganggap bahwa permusuhan antara komunitas lebih berbahaya dibanding penyerang dari luar. Berada di daerah pegunungan utara Jasira Barat Daya Sulawesi, komunitas-komunitas Toraja ini umumnya terisolasi dari kelompok-kelompok masyarakat Sulawesi Selatan lainnya. Kecuali di Luwu, di mana jumlah orang Toraja lebih banyak daripada orang Bugis. Sedikit sekali kontak dagang dengan orang luar Toraja. Perseteruan sering terjadi di perbatasan daerah-daerah Toraja karena penjarahan hewan dan manusia yang dilakukan baik orang Toraja sendiri maupun tetangga mereka. Komunitas-komunitas Toraja tidak pernah bersatu membentuk kekuatan berbahaya yang menjadi ancaman politik nyata terhadap Arumpalaka. Namun mereka mampu mengabaikan usaha Arumpalaka untuk mempertahankan, jika bukan kedamaian, paling tidak ketertiban keadaan di Sulawesi Selatan. Ketika Sawito, Batulapa, dan Engreka mengeluh pada Arumpalaka akan penjarahan yang dilakukan Toraja terhadap Leta, Arumpalaka membentuk ekspedisi penghukuman yang terdiri dari pasukan dari Bone, Sopeng, Wajo, Tanete, Pamana, Baru, Gua, Telo, Ajatapareng, dan Mandar. Lita dikuasai dan banyak orang Toraja yang dibawa pulang untuk dijadikan budak. Penampakan mengesankan dari sebuah Sulawesi Selatan bersatu dan menjalankan kedamaian versi Arumpalaka memang memberi rasa puas, dan ini mendorong Arumpalaka untuk memperluas kekuasaannya ke seluruh selatan Toraja. Tanggal 8 Agustus 1683, Arumpalaka, Arung Mario, dan Arung Tanete Laompo datang ke Fort Rotterdam untuk meminta pasukan kecil Belanda. Sebagaimana kebiasaan sebelumnya, Fort Rotterdam setuju mengirim 12 prajurit, 2 kopral, dan seorang letnan muda untuk mengawal Arumpalaka. Alasan penyerangan ini segera diketahui Belanda. Arumpalaka berharap menjadikan Toraja sebagai contoh karena melawan Datuk Luwu dan sekutu lainnya dengan menyembunyikan pelarian. Namun mungkin yang paling diinginkan Arumpalaka adalah menaklukkan orang-orang ini yang telah membual bahwa meski Arumpalaka telah merebut Leta dan Enrekang, dia belum menaklukkan mereka. Arumpalaka memang merasa terpanggil oleh kekerasan yang dilakukan Toraja terhadap Luwu dan beberapa negeri lain yang kini berada di bawah perlindungannya. Namun di samping itu, ada juga dorongan lain. Syarat yang diajukan Datuk Luwu untuk menyetujui pernikahan Lapatau dan putrinya adalah turut sertanya Arumpalaka dalam perang melawan Toraja. Selain itu, Toraja selalu terlihat menarik
bagi penguasa Bugis dan Makassar. Selain itu, Toraja selalu terlihat menarik bagi penguasa Bugis dan Makassar. Dan lagi, Arung Palaka sendiri menaklukkannya adalah tantangan. Tanggal 16 Agustus tahun 1683, sebuah sekoci yang membawa Arung Palaka diiringi 15 tentara pengawal Eropa meninggalkan Makassar menuju Bone, di mana pasukan berkumpul untuk ekspedisi melawan Toraja ini. Ketika rombongan dari berbagai negeri itu tiba, mereka membentuk pasukan bersama yang bergerak lewat darat dan tiba di jantung Toraja pada 20 September. Toraja telah mendapat peringatan yang memadai tentang mendekatkannya pasukan ini dan menyelamatkan diri ke pegunungan. Malam itu, beberapa laskar Toraja turun dari pegunungan dan menyelinap ke perkemahan pasukan sekutu ini. Mereka berhasil membunuh sekitar 20 tentara dan melarikan diri bersama senjata tentara-tentara yang mereka bunuh. Terlepas dari keberhasilan mereka dalam serangan malam hari itu, di pagi hari beberapa pemimpin Toraja datang menyampaikan keinginan berdamai. Sebuah perdamaian disepakati antara para pemimpin ini dengan pasukan sekutu. Dan sediam dan semisterius kedatangannya, mereka menghilang di pegunungan. Salah satu dari mereka sebelumnya telah menunjukkan Arung Palaka jalur rahasia ke perkubuan Toraja di pegunungan. Namun ketika pasukan penyerang ini tiba di sana, tempat itu telah ditinggal kecuali 2000 ekor sapi, beberapa ikat padi, dan 7 orang. Tanggal 25 September, pasukan ini menemukan 500 pria, wanita, dan anak-anak, tapi tidak laskar Toraja. Semakin dalam pasukan ini memasuki pedesaan Toraja, semakin sulit perjalanan mereka. Peperangan pertama berlangsung pada tanggal 26 ketika laskar Toraja kehilangan 100 serdadu dan 30 lainnya ditawan. Pasukan Bugis dan Makassar juga banyak kehilangan pasukan dalam peperangan itu. Dari tanggal 28 September hingga 8 Oktober, pasukan bersama ini bergerak melewati liang batu, peta, dan talu Lembange, dan kejatuhan banyak korban. Dalam suatu penyerangan pada tanggal 5 Oktober, Arung Palaka menyatakan kehilangan 500 orang terbaiknya oleh tembakan senjata api dan 100 orang akibat perangkap. Meski di dalam perkubuan mereka, pasukan sekutu ini masih dapat diserang oleh pasukan Toraja. Sekitar 200 orang yang terluka oleh perangkap ditinggal di sebuah perkubuan untuk memulihkan diri. Dan hari berikutnya ditemukan tewas akibat anak panah beracun. Ketika Lapatau mengirim 200 anak buahnya ke pegunungan untuk mengambil beras, 116 antaranya tewas terbunuh. Hendrik Girkens, salah satu pengawal Arung Palaka, memberitahu pejabat kompeni kelak secara pribadi bahwa penyerangan itu cukup sulit dan Arung Palaka menghadapi risiko sangat tinggi. Pada malam dan dini hari, Arung Palaka selalu keluar sendiri mengintip guna memastikan sebuah jalan aman untuk dilalui.
2 kali anak panah beracun hampir mengenainya. Satu melewati antara kedua kakinya, dan satunya lagi jatuh tepat di depan kakinya. Kabar tentang di ekspedisi-ekspedisi sebelumnya, di mana Arumpalaka ikut, laporan serupa juga muncul. Tanggal 10 Oktober, akhirnya terlihat kesempatan untuk melangsungkan gencatan senjata antara 2 kelompok yang terperang ini. Tengah hari, beberapa orang Toraja turun dan perbuktian membawa seorang wanita yang sangat tua dan buta yang disebut sebagai ratu mereka. Dia mengumumkan bahwa banyak orang Toraja menginginkan perdamaian. Maka hari berikutnya, pasukan ini bergerak di Lingbatu untuk berdamai di kampung wanita itu. Beberapa hari kemudian, ratu ini dengan iringan sejumlah penguasa Toraja lainnya datang untuk berdamai dengan membawa buah tangan tradisional untuk tanda penyerahan, kain, keris, dan seorang wanita muda. Pemimpin Toraja lainnya juga turun dari kubu pertahanannya di pegunungan untuk berdamai dan berjanji akan menyerahkan 1000 gantang, beras, dan 1000 ekor sapi. Wilayah yang diserahkan kepada Arumpalaka adalah daerah yang disebut Laya dan Talu Lembanga. Menurut laporan yang sampai kepada Belanda, di antaranya 50.000 pasukan sekutu yang berangkat sampai kepada Belanda. Di antaranya 50.000 pasukan sekutu yang berangkat untuk ekspedisi ke Toraja, 780 tewas, termasuk 130 orang baik Lapatau. Meski rombongan Makassar menyatakan bahwa jumlah sebenarnya yang tewas jauh lebih tinggi. Perkiraan mereka bisa jadi memasukkan mereka yang meninggal karena penyakit dan kecelakaan. Dari 600 budak Toraja yang dibawa ke Makassar, Arumpalaka hanya mengambil beberapa dan membagi yang lainnya untuk Sultan Abdul Jalil dan Karaeng Karunrung. Karaeng Talo dan penguasa lainnya yang berpartisipasi dalam perang ini. Invasi ini meninggalkan kesal yang kekal bagi orang Toraja dan kini masih dikenang dalam tradisi lisan mereka. Menurut suatu sumber, invasi pasukan Bugis ke Toraja adalah akibat salah satu pihak yang terlibat perang sipil di Toraja meminta bantuan tentara kepada Luwu. Datuk Luwu kemudian mengundang Arumpalaka dan menengahi dari pihaknya. Maka terlibatlah seluruh Sulawesi Selatan dalam pernikahan ini. Sumber lain hanya menyebutkan perilaku buruk pasukan Bugis dalam perjalanan mereka melewati negeri-negeri Toraja, yang akhirnya memaksa orang Toraja untuk bertindak membalas mereka. Ketika laporan tiba ke wilayah Toraja tentang akan datangnya pasukan besar Bugis, perwakilan dari komunitas-komunitas Toraja sekitar 120 dari mereka, menurut sebuah laporan, bertemu dan sepakat membentuk persekutuan untuk perlahan. Persekutuan ini kelihatannya mempunyai 2 pusat, satu di daerah Rantepao dan satunya lagi di daerah Makale. Ketika kabar tentang invasi pasukan Bugis tiba, para perwakilan dari kelompok-kelompok Toraja di Rantepao bertemu di Gandang.
di puncak sebuah gunung bernama Sarira di Kesu, Rantepao. Ada satu wilayah yang tidak mengirim perwakilan ke daerah perang ini, Kurananga. Setelah para perwakilan yang berkumpul itu sepakat membuat persekutuan, Untula Buntun Nabone, sebuah babi tak berekor, bayi poke, dipotong, lalu disusul dengan ikrar sebelum daging itu dibagi ke semua yang hadir. Setelah pertemuan itu, dibuatlah persiapan untuk mempertahankan Toraja. Benteng dibangun di sepanjang Gunung Sarira. Di tengahnya pasukan Toraja menanti. Untuk mencapai Toraja, pasukan Bugis dipaksa mendaki dengan satu baris, memberi kesempatan pasukan Toraja untuk menghitung mereka. Setiap serdadu musuh ditandai dengan memasukkan sebuah kerikil ke sebuah topi besar ala Toraja atau palo. Jumlah kerikil ini mengisi penuh 7 topi. Dalam pertempuran yang terjadi setelahnya, banyak pasukan Bugis yang bertahan hidup, namun menyerah karena pemimpinnya terbunuh. Setelah kemenangan besar melawan Bugis ini, sebuah pesta malam yang besar pun dilangsungkan. Pasukan Toraja menyebar kembali ke kampung masing-masing, dan para tawanan Bugis dikirim kembali. Di wilayah Makale, seluruh perwakilan Toraja bertemu di Boko, Sangala, ketika mereka mengetahui rencana Arumpalaka untuk menyerang negeri mereka. Para perwakilan ini sepakat mereka tanpa terkecuali akan turut dalam peperangan ini. Siapapun yang menolak, turut serta diancam akan dijadikan budak setelah perang. Salah satu taktik yang mereka terapkan adalah menggali lubang untuk perangkap. Mereka juga membangun jembatan dan memotong ujungnya, sehingga jika bebannya terlalu berat, jembatan itu akan diroboh. Taktik lainnya yang mereka lancarkan adalah menyelinap ke perkemahan pasukan Bugis di malam hari, menutupi rambut dari kuda-kuda pasukan Bugis dengan daun pohon aren, kemudian membakarnya untuk menimbulkan kepanikan di perkemahan. Taktik terakhir ini berhasil mengusir musuh sehingga menghasilkan kemenangan total bagi pasukan Toraja. Menurut sebuah sumber Makale, 2 daerah di Rantepao tidak turut dalam pertempuran ini, Kurananga dan Kare. Meski mereka hadir dalam pertemuan umum, mereka tidak mengirimkan pasukan dalam pertempuran ini. Komunitas Toraja lainnya sepakat bahwa jika seorang pemimpin atau bangsawan mereka gugur dalam pertempuran, mereka dapat mengambil orang dari kedua daerah ini untuk dikorbankan pada saat penguburan. Orang-orang ini diikat di batu dan ditombak, karena itu namanya Pabong Sorang Doke yang berarti sasaran tombak. Praktik ini berakhir secara resmi pada tahun 1905. Sumber Toraja maupun Bugis mengenang peperangan ini sebagai kemenangan besar bagi pihak masing-masing. Meski Arumpalaka menyatakan menang dan perjanjian menyerahkan ditandatangani oleh beberapa pemimpin Toraja, pasukan sekutu ini senantiasa kejatuhan banyak korban dan tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada Toraja secara keseluruhan. Ekspedisi melawan mereka senantiasa berlangsung sepanjang hidup Arumpalaka dan menggantinya Lapatau.
Meski pasukan sekutu yang besar ini memang tidak membawa kemenangan total seperti yang diinginkan Arung-Palaka, namun ekspedisi ini melancarkan penghancuran dalam skala besar yang dulunya sempat berhasil dinetralisir oleh pasukan Toraja. Melalui ekspedisi ini, Arung-Palaka juga berhasil membawa pulang janji dari Datuk Luwu bahwa Lapatau boleh menikahi putrinya, dan bahwa keturunan dari perkawinan ini akan menjadi penguasa berikutnya di Luwu. Janji ini sendiri telah menelan biaya berupa ekspedisi yang panjang dan mahal ke belantara pegunungan Tanah Toraja. Beberapa penyerangan lainnya ke Toraja juga berlangsung di tahun-tahun berikutnya, tapi tidak pernah sehebat invasi tahun 1683. Pada tahun 1686, orang Toraja di Enrekang menolak membayar ganti rugi perang kepada Arung-Palaka. Karena itu, mereka diserang pasukan sekutu berjumlah 3.000 orang yang bertugas menghukum mereka. Hasilnya bisa ditebak. Ekspedisi itu kembali dengan membawa 964 budak, dan kelompok-kelompok masyarakat Toraja menyerah untuk sementara waktu. Masalah dengan salah satu kelompok masyarakat Toraja senantiasa muncul, dan Arung-Palaka terus memaksakan tuntutannya dengan mengirim pasukan sebagaimana terjadi di Duri dan Baroko pada tahun 1687, di Awang pada tahun 1688 sampai 1689, dan wilayah lainnya yang bermasalah di Toraja pada tahun 1694. Tapi selama sisa hidup Arung-Palaka untuk Toraja tidak pernah lagi bersatu seperti di tahun 1683. Arung-Palaka mampu membentuk kekuatan yang perang yang kuat dari berbagai negeri di Sulawesi Selatan. Bahkan ketika negeri-negeri itu sedang saling memerangi. Kemampuan ini memperlihatkan dampak dalam penyerangan ke Toraja. Kemampuan ini membuat orang Toraja terpesona. Dalam tahun-tahun berikutnya, masih ada kesulitan dengan berbagai komunitas Toraja. Namun, dapat segera diselesaikan dengan memberi tanda ketidaksenangan dari Arung-Palaka. Toraja, sebagaimana negeri lainnya di Sulawesi Selatan, telah tunduk pada kehendak Arung-Palaka.